Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul peran fisioterapi terhadap penyakit arteri tepi. Next, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Olivia Agusta Joyce, yang kedua ada Faiza Lutfia, yang ketiga ada Vilda Duriato, yang keempat ada saya sendiri yaitu Matthew, yang kelima ada Nisa Afida. Next. Yang pertama yaitu definisi arteri tepi. Arteri tepi atau dalam dunia medis dikenal sebagai arteri perifer adalah pembuluh darah arteri yang berada di luar jantung dan otak. Sistem arteri ini berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari jantung menuju bagian-bagian tubuh yang lebih jauh, terutama lengan dan tungkai. Proses terjadinya PAD berlangsung secara bertahap. Yang pertama yaitu aterosklerosis, terjadi eh, penumpukan kolesterol, lemak, kalsium, dan sel inflamasi. Di dinding arteri membentuk plak ateroma. Yang kedua yaitu penyempitan arteri plak menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah dan penyempitan lumen arteri. Yang ketiga, penurunan perfusi jaringan akibat penyempitan. Aliran darah ke otot berkurang dan terjadi iskemia jaringan. Selanjutnya yaitu gangguan metabolisme otot saat aktivitas. Otot membutuhkan oksigen lebih banyak karena suplai terbatas, terjadi metabolisme anaerob, menghasilkan asam laktat, menimbulkan nyeri claudication. Selanjutnya, stadium lanjut jika tidak ditangani akan menyebabkan iskemia kritis, lalu ulkus iskemik, gangren, dan risiko amputasi. Nah, selanjutnya untuk tanda dan gejala, yang pertama ada gejala utama, yaitu nyeri betis saat berjalan dan hilang saat istirahat, cepat lelah saat berjalan, kaki terasa dingin, kesemutan, kelemahan tungkai, perubahan warna kulit, dan juga luka sulit sembuh. Kemudian untuk gejala klinisnya, yang pertama ada pulsasi perifer menurun, kulit tipis dan pucat, rambut kaki berkurang, kapilari refill melambat, dan terjadinya atrofi otot. Kemudian untuk peran fisioterapi, yang pertama meningkatkan kapasitas berjalan, meningkatkan sirkulasi perifer, mengurangi nyeri claudicatio, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan toleransi aktivitas, mencegah disabilitas dan penurunan fungsi, dan yang terakhir memberikan edukasi gaya hidup sehat dan aktivitas fisik. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama adalah anamnesis. Ditanyakan lokasi nyeri, kapan nyeri muncul, jarak tempuh berjalan, faktor resiko, riwayat merokok, riwayat DM atau hipertensi. Yang kedua, pemeriksaan fisik atau infeksi, warna kulit, ulkus, atrofi, perubahan trofik, palpasi, suhu kulit, pulsasi arteri perifer. Pemeriksaan khusus 1. Ankle Brachial Pressure Index atau ABPI atau ABI. Perbandingan tekanan darah ankle dan brachialis. ABI sama dengan tekanan darah ankle, tekanan darah brachialis. Interpretasi 1,0 sampai 1,4 sama dengan normal, kurang dari 0 sampai 9 PAD,
kurang dari 0,4 iskemia berat. 2. 6-minute walking test. 3. Claudication distance. 4. Broad scale. Pemeriksaan fungsional. Gait analysis, keseimbangan, aktivitas fungsional sehari-hari. Intervensi fisioterapi. Yang pertama, exercise terapi atau terapi latihan. Terapi utama pada PAD adalah latihan berjalan terstruktur. Supervised exercise therapy. Prinsip latihan, pasien berjalan hingga muncul nyeri sedang, kemudian istirahat sampai nyeri hilang, lalu berjalan kembali. Program latihan, latihan aerobik atau walking exercise, modalitas utama, treadmill walking, overground walking, dosis latihan, frekuensi 3 kali per minggu, durasi 30-50 menit, program kurang lebih 12 minggu. Intensitas latihan sampai nyeri claudication sedang muncul dalam 3-5 menit. Selanjutnya, program latihannya resistance training untuk latihan penguatannya quadricep, hamstring, calf muscle, gluteal muscle. Untuk contohnya seperti heel raise, squat ringan, leg press ringan, theraband exercise. Untuk manfaatnya itu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fungsi berjalan. Untuk selanjutnya program latihannya balance dan functional training digunakan terutama pada lansia dengan risiko jatuh, tandem standing, single leg stand, obstacle walking, set to stand. Untuk latihan selanjutnya yaitu flexibility exercise, tujuannya untuk menjaga fleksibilitas, meningkatkan mobilitas. Untuk contohnya seperti stretching gastrocnemius, stretching hamstring, stretching quadricep. Untuk selanjutnya latihannya balance dan functional training. Digunakan terutama pada lansia dengan risiko jatuh, itu tandem standing, single leg stand, obstacle walking, set to stand. Untuk selanjutnya yaitu edukasi fisioterapi. Fisioterapis juga memberikan edukasi berupa berhenti merokok, kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, diet sehat, aktivitas fisik rutin, perawatan kaki untuk mencegah ulkus. Eh, Selanjutnya, tujuan fisioterapi pada penyakit arteri disease, yaitu yang pertama meningkatkan perfusi jaringan, lalu yang kedua meningkatkan jarak berjalan, lalu yang ketiga mengurangi nyeri, yang keempat meningkatkan kapasitas fungsional, lalu yang kelima kualitas hidup, dan yang terakhir mencegah komplikasi. Bisa lanjut? Lalu pada kesimpulannya adalah penyakit arteri tepi merupakan gangguan sirkulasi akibat aterosklerosis yang menyebabkan penurunan aliran darah ke ekstremitas bawah. Fisioterapis memiliki peran yang sangat penting dalam rehabilitasi melalui pemeriksaan fungsional, terapi latihan, edukasi, dan peningkatan kapasitas berjalan. Supervised exercise terapi terutama latihan berjalan merupakan intervensi utama yang terbukti efektif meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien penyakit arteri disease. Sekian presentasi dari kami. Adakah teman-teman ada pertanyaan? Permisi, izin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa latihan berjalan justru dianjurkan pada pasien yang mengalami nyeri pada saat berjalan? Terima kasih. Hmm, Menurut saya karena latihan berjalan yang terstruktur itu dapat membantu membantu tubuh membentuk sirkulasi kolateral dan meningkatkan toleransi aktivitas. Eh, Sudah terjawab atau belum, Kak Mutia?
Baik, sudah cukup. Terima kasih jawabannya, Mas Bray. Adakah pertanyaan lain, teman-teman? Izin bertanya, mungkin tadi ada pemeriksaan ABI. Nah, itu tujuan pemeriksaan ABI pada pasien penyakit arteri tepi itu apa? Eh, untuk tujuan pemeriksaan ABI pada pasien PID itu untuk mengetahui ada tidaknya gangguan aliran darah pada tungkai dengan membandingkan tekanan darah ankle dan brachialis. Apakah sudah terjawab, Kak Kalisa? Sudah, terima kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman ada pertanyaan terakhir ini? Izin bertanya, Boleh, silakan. mengapa luka pada pasien PID sulit sembuh? Dah. Yang pertama itu kalau penyakit PID itu lukanya sulit sembuh itu karena yang pertama suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan berkurang akibat aliran darah yang tidak optimal. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah Mbak Rita bisa sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini dari kelompok kami. Kalau ada salah perkataan yang disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih.